Saya pengennya termasuk dari teman-teman media, buatlah siaran-siaran yang berkualitas. Karena sekarang zamannya sudah zaman yang luar biasa. Kalau tidak berkualitas, ini juga kasihan perkembangan anak-anak. Semuanya siaran umpama semuanya tidak disaring dulu, semuanya masuk kan bahaya. Kalau pengawasan teknis memang langsung di dinasnya. Tapi kami sering komunikasi juga dengan teman-teman media. Ketika ada permasalahan hari ini, mungkin hari ini juga bisa kita respon karena operasi tadi di dinas terkait, sehingga tidak harus berlarut-larut. Bagaimana penyelesaiannya hari ini sudah ketahuan, bagaimana solusinya cepat sekali sekarang ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVin Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal siaran berkualitas untuk Jawa Timur antara regulasi dan inovasi media. Tentunya pemirsa, kalau kita ngobrolin soal media itu kan sedang berada di titik persimpangan. Kenapa ada di titik persimpangan? Karena perubahan teknologi ini tidak dapat dihentikan, tapi juga harus disertai dengan kualitas siaran yang selalu dijaga untuk melayani kepentingan publik. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan tidak hanya terfokus pada televisi saja begitu ya, tapi sekarang itu yang dikatakan media, siaran itu pasti medianya itu banyak sekali, bisa dari media sosial, kemudian juga dari radio, kemudian juga dari TV seperti sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi di sini kita perlu adanya penguatan kebijakan, kemudian juga meningkatkan pengawasan karena apa yang disiarkan itu biasanya juga tidak terkontrol apalagi di media sosial. Maka dari situ di sini juga ada peran dari Komisi A DPRD Jawa Timur untuk memegang peran kunci bagaimana mengawasi, kemudian juga bagaimana mengetatkan regulasi, dan di sini kita akan mendapatkan penjelasannya bersama dengan Bapak Haji Budiono Sos MAP. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 12 wilayah Tuban Bojonegoro dari fraksi Gerindra. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, selalu ketemu sehat. Lagi ya, ketemu sehat. lagi. Ya. Vibes-nya selalu membawa saya itu kayak santai gitu ya, menyenangkan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Budiono, sebetulnya di sini tuh ada satu yang disediakan sama Pak Budiono, tapi ini kita bahas nanti aja ya. Biar penasaran dulu kenapa ada belimbing dan juga jambu kristal di sini. Begini Pak, ketika kita bicara siaran, itu lagi-lagi medianya itu kan banyak sekali. Kalau untuk di Provinsi Jawa Timur, menurut Pak Budiono itu seperti apa sih Pak siaran informasi? Di Jawa Timur memang di pelosok-pelosok daerah ini kan perlu sekali mengikuti tren zaman. Tren zaman sehingga anak-anak muda, anak-anak generasi Z ini, Gen Z, iya anak-anak muda sekarang. Ini karena yang di pelosok-pelosok supaya tidak berbondong-bondong kadang-kadang cangkruan ngopi di kota. Ini kan juga perlu dia bermedia sosial. Nah, sehingga di Jawa Timur saya sudah menginstruksikan kepada Dinas Infokom sama Bu Kadis sama timnya, cobalah sekarang di Jawa Timur ini harus ada satu rangkaian bagaimana di seluruh kegiatan di Jawa Timur ini sudah bisa diakses oleh publik. Sehingga walaupun di pelosok ini sudah bisa mengakses. Jangan sampai ada istilahnya blank spot. Ternyata di sini blank spot di pegunungan. Nah ini jangan sampai. Kalau mungkin tahun kemarin masih banyak Mbak. Tapi mungkin untuk tahun ini alhamdulillah sudah merata. Sudah merata. Ya karena informasi itu memang kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita blank terhadap informasi juga. Betul sekali. Jangan sampai lah. Sekarang ini mungkin di pucuk gunung sana, kalau di Bojonegoro di Kecamatan Sekar sana sudah bisa diakses IT sampai di sana. Oke, luar biasa ini. Luar biasa. Oke, Pak, ini kan
ada konversi dari analog ke digital. Nah, ini beberapa tahun yang lalu itu kan kemudian sekarang sudah digiatkan untuk dari analog yang dulu banget itu sekarang lebih ke digital. Ini kalau mungkin secara keseluruhan masyarakat Jawa Timur untuk pengkonsumsi televisi tidak sebanyak waktu itu ya Pak ya. Misalnya kalau di rumahnya Pak Budiono sendiri misalnya, pasti yang nonton itu cuma panjenengan aja. Sama istri. Anak-anak sudah tidak mau nonton TV ya. Tidak mau. Nah ini perkembangan zaman. Sehingga pemerintah khususnya kami di Komisi A ini juga harus bagaimana menata anak-anak muda ini supaya tidak kebablasan dengan menggunakan teknologi. Jadi kami tetap melakukan pengawasan bersama Dinas Kominfo itu tadi sebagai mitra kerjanya. Sebagai mitra kerja Komisi A. Ini kami sudah mengadakan semacam patroli digital. Patroli digital di seluruh Jawa Timur. Bagaimana ini tapi namanya anak-anak muda perkembangannya luar biasa. Kadang-kadang patroli ini juga belum mengena kepada anak-anak muda, saking pinternya anak-anak sekarang. Jadi anak-anak sekarang ini tidak usah belajar tapi bisa. Langsung bisa. Tapi memang kalau perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari karena kalau sudah menyentuh teknologi itu akan lebih bervariasi memang Pak. Jadi tontonannya lebih banyak, kemudian informasi apa saja yang kita butuhkan tiba-tiba muncul gitu kan. Kalau dulu ketika kita nonton TV itu pasti nunggu waktunya kan. Misalnya pengen mengkonsumsi siaran berita misalnya di jam ini sama jam ini. Jadi kita nungguin terus gitu ya. Oke. Ketika mungkin Pak Budiono langsung berkomunikasi sama mereka ya Pak. Ketika ada konversi digital analog ke digital itu masyarakat banyak yang kesulitan nggak sih Pak? Saya kira untuk zaman sekarang masyarakat tidak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan, karena kan harus menggunakan alat itu. Sekarang sudah pinter-pinter sekali. Kadang-kadang kita belum tahu, dia sudah bisa. Anak-anak muda sekarang ya. Sehingga kadang-kadang kita mengikuti perkembangan. Tadi saya sampaikan harus kita juga terus mengadopsi, kita harus ikut mengikuti anak-anak muda perkembangan. Sehingga jangan sampai kita ketinggalan. Walaupun kadang-kadang kita terbetul-betul, apa ini lah ini anak-anak muda. Anak-anak muda lebih cerdas ya Pak ya. Jadi kalau untuk konversi antara analog digital sudah tidak jadi masalah ya sebetulnya. Oke, begini Pak. Dulu itu mungkin dari kualitas siarannya. Kita katakan kualitas siaran. Saya itu masih ingat banget dulu itu ketika saya masih kecil, godaan yang sangat sering diutarakan sama ibu, TV terus gitu ya. Kalau sekarang HP terus. Dulu itu saya ingat ada acara-acara itu seperti cerdas cermat, terus kemudian kuis-kuis itu banyak banget di televisi. Tapi kalau kita lihat sekarang Pak, bagaimana? Saya pengennya termasuk dari teman-teman media, buatlah siaran-siaran yang berkualitas. Karena sekarang zamannya sudah zaman yang luar biasa. Kalau tidak berkualitas, ini juga kasihan perkembangan anak-anak. Semuanya siaran semuanya tidak disaring dulu, semuanya masuk kan bahaya. Kalau di televisi ini kan ada sebelum disiarkan, ini kan mesti ada beberapa tahapan. Sekarang ini kan mohon maaf, kadang-kadang media ini karena mungkin saja tapi mohon maaf, mungkin karena bisnis, mungkin karena menarik generasi muda, sehingga kadang-kadang sudah tidak lepas kualitasnya itu tadi. Jadi semoga kedepannya teman-teman mewakili jenengan untuk bagaimana siaran ini bisa kualitas sehingga anak-anak muda sekarang ini juga tidak kebablasan bermedia sosial. Betul sekali. Sehingga apapun saya sudah koordinasi dengan sekarang namanya Komdigi, komunikasi digital untuk terus berkembang, untuk terus mengawasi bagaimana perkembangan IT di Jawa Timur. Di Jawa Timur, tentunya harus ada pengawasan itu. Harus ada pengawasan. Ya. Kalau Komisi A itu bagaimana Pak sisi pengawasannya? Apakah kepada pihak yang kemudian menjadi mitra kerja, ataukah kadang juga menyentuh lembaga penyiarannya, atau bagaimana Pak untuk mengawasi siarannya? Kalau pengawasan teknis memang langsung di dinasnya. Jadi, tapi kami sering komunikasi juga dengan teman-teman media. Kenapa ada begini mesti kami langsung kontak
dinas terkait. Nah, supaya cobakah itu ada apa kok seperti kemarin yang lagi viral itu ya di Jawa Timur, mohon maaf ya. Kayaknya kalau diungkit kayaknya akan meledak lagi. Akan meledak lagi, makanya tidak usah. kita agak-agak aja ya. Contohnya itu. Yang itu ya. Yang itu. Jadi kita juga harus merespon bagaimana pengawasan dari dinas terkait untuk segera istilahnya tadi mengadakan patroli digital di dunia maya di Jawa Timur. Ini kan harus ada. Kalau tidak, wong ada aja kadang-kadang masih meledos, apalagi tidak. Makanya lewat termasuk dari teman-teman media menginformasikan kepada komisi nanti dinas yang akan menindaklanjuti. Berarti ini sudah digerakkan. Sudah kita gerakkan. Karena kita lihat sekarang itu kan masif sekali ya perkembangannya. Mulai dari yang dulu pernah kita bahas itu, ketika mungkin ada kemudahan digitalisasi dari gadget bisa langsung upload, itu tadi kan juga salah satu siaran juga ya, siaran melalui media sosial. Ini yang sangat disayangkan Pak ya. Oke, ini ketika ya Pak ya, ketika kita ngobrolin soal penyebaran informasi yang sangat masif, kadang juga tidak difilter, kadang juga beberapa waktu lalu panjenengan juga singgung yang sampai menggegerkan seluruh Indonesia, apalagi di dunia pesantren waktu itu gitu kan. Ini apakah juga ada giat selain misalnya dari panjenengan sudah melakukan patroli digital, kemudian bersama mitra kerja, itu apakah juga ada bentuk sosialisasi atau ajakan kepada anak-anak nih generasi muda yang kemudian kadang menjadi sumber informasinya gitu Pak? Iya, jadi Komisi A juga melakukan dengan dinas mitra kami selain Infocom, bagaimana sosialisasi ini yang masif bisa ditangkap oleh tadi yang disampaikan generasi Z ini kan sangatnya Gen Z ini kan sangat luar biasa. Kemarin dengan mitra kami juga mengadakan di hampir semua SMK di Jawa Timur. Kita kumpulkan, kita sosialisasi, kita namanya Squad Demokrasi. Squad Demokrasi. Untuk generasi Z. Gen Z tadi ini sudah kita lakukan di hampir 38 kabupaten kota, di semua SMA SMK. Jadi kita adakan itu, tapi tidak ada semuanya siswa, masih perwakilan di tiap-tiap sekolah. SMK itu berapa, SMA-nya berapa. Jadi sudah melakukan di hampir semua kabupaten kota. Ini untuk sosialisasi itu, untuk memberikan wawasan gambaran kepada anak-anak generasi melek tentang masalah demokrasi, sehingga bagaimana kedepannya yang cita-cita bangsa ini adalah Indonesia Mas memang benar-benar bisa dicapai dengan yang kita inginkan bersama. Itu sudah merata Pak? Apakah sudah itu merata. masih program di tahun ini aja sebetulnya? Mulai tahun ini. Mulai tahun ini dan akan berkelanjutan berarti? Kelanjutan, di tahun depan nanti akan kita lebih banyak lagi. Kalau kemarin mungkin di kabupaten kota mungkin hanya SMK sama SMA ya. Mungkin hanya satu SMA itu mungkin 5 sampai 10, besok akan kita kembangkan yang lain. Mungkin hanya kelas 3, besok kelas 2, kelas 1. Kan ini kan terus anak-anak muda ini berkembang terus. Tapi program yang baik ini yang dinanti-nanti oleh anak-anak kita sangat senang sekali. Apalagi ditempatkan di satu tempat, dia saling berkomunikasi dengan yang lain, ketemu langsung tatap muka. Kalau biasanya hanya lewat medsos, ini senang sekali ketemu itu sambil belajar berdemokrasi yang baik gitu ya. Jadi tidak hanya sosialisasi, tapi juga bagaimana menumbuhkan demokrasi di seluruh anak muda Indonesia. Soalnya sekarang itu kan masuk bonus demografi ya. Ini jangan dilewatkan kesempatannya begitu. Apalagi pemilu yang terbanyak adalah generasi Gen Z tadi, generasi muda tadi yang kita harapkan menjadi tonggaknya sejarah besok ke depan, dia yang akan mewakili kita semua. Ini dia yang pemilih pemula, pemilih pertama yang banyak. Ini juga perlu didengar suaranya. Betul. Apalagi kami ini juga butuh suara-suara dari mereka juga. Kalau kita tidak langsung hadir di tengah-tengah mereka, ya dia tidak akan peduli dengan kita. Dengan caranya dia, dengan kita harus mengikuti. Oh kemauannya temannya harus dengan TikTok, ya kita adakan lomba TikTok. Dengan apa ya kita mengikuti perkembangan itu. Berarti
meskipun tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga event-event kayak gitu sudah digelar juga ya. Gelar juga di Jawa Timur. Misalnya kayak aplikasi TikTok itu tadi, itu seperti apa Pak? Maksudnya mereka membuat konten kah atau bagaimana? Bebas, dia membuat konten-konten dengan kemauannya dia. Kita lombakan. Wah menarik sekali Pak, ini ya. Kalau kita batasi mungkin malah kita tidak tahu perkembangannya anak-anak muda. Sudah kamu bebas. Yang penting ini TikTokmu, kreasimu muncul di masing-masing pemikiran anak-anak itu. Jadi kita tidak batasi bebas, kita lombakan. Ya hanya mungkin sekedar ada hadiah-hadiah itu aja kita. Hadiah kecil untuk menggugah semangat motivasi mereka. Oke Pak. Ini kita itu kan sering di tahun 2025 itu sering dihadapkan dengan permasalahan siaran juga ya Pak. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, itu tadi mungkin memang kesalahan dari medianya misalnya, karena tidak cukup mencari informasi yang cukup untuk diinformasikan kembali begitu. Ini kan sudah fatal sekali ya Pak. Karena itu sudah terjadi, apakah Komisi A juga akan memperkuat ketentuannya, peraturannya seperti itu Pak? Di dinas terkait kami sudah melakukan beberapa perda dengan aturan-aturan kepada bagaimana pemakaian informasi dengan bijak, dengan baik. Ini juga akan kita awasi terus di dinas terkait, sehingga ketika ada permasalahan hari ini, mungkin hari ini juga bisa kita respon karena operasi tadi di dinas terkait, sehingga tidak harus berlarut-larut. Bagaimana penyelesaiannya hari ini sudah ketahuan, bagaimana solusinya cepat sekali sekarang ini teman-teman. Saya terima kasih kepada Dinas Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jawa Timur yang dibawa kendali oleh Bu Sherlita, ini luar biasa. Timnya langsung tanggap ketika ada permasalahan. Cepat gitu. Cepat kita tanggapi. Karena kalau informasi kan menyebarnya juga cepat. Menyebar juga cepat sekali. Hari ini bahwa kita belum tahu, semuanya sudah tahu semuanya sudah tahu gitu. Kadang kita taunya juga dari mereka, dari orang lain, bukan dari. Kadang dinas belum tahu, orang sudah tahu semua. Makanya saya juga terima kasih sekali kepada teman-teman media yang memberikan masukan kita, mengkritik kita, memberikan masukan yang baik, langkah-langkah yang baik. Semuanya ini demi untuk Jawa Timur ke depannya. Karena informasi pasti berpengaruh juga sama pemuda, dan informasi itu sangat gampang dijangkau juga sekarang gitu ya Pak ya. Oke, ini karena berkaitan dengan era digital juga ya Pak ya. Ini menurut Pak Budiono untuk peluang terbesar media penyiaran di Jawa Timur ini di era digital itu yang seperti apa Pak? Apakah sangat besar juga? Pengaruhnya sangat besar sekali di media. Makanya operasi-operasi selain dari dinas terkait, kita kan juga ada namanya untuk mengawasi itu dari KI, dari KI itu. Kemudian dari ada KIPD, KPID juga sama, ini juga semuanya juga mengawasi di daerah-daerah, sehingga ketika ada penyiaran yang kurang berbaik, kurang berkualitas, ini bisa ditanggapi atau mungkin bisa dikasih pembinaan sebelum harus ada tindakan-tindakan administrasi. Jadi begitu. Oke, baik Pak Budiono, monggo diunjuk dulu. Oke, sambil diskusi. Sambil diskusi ya, biar lebih santai. Oke. Ini tuh di depan saya. Ini sudah ada salah satu komoditas unggulan juga di sini ya Pak ya. Kalau di Blitar itu sebetulnya juga ada Pak yang produksi komoditi unggulan belimbing. Di sini juga ada. Ada. Untuk komoditinya itu apa saja Pak yang sini yang paling banyak itu belimbing sama jambu kristal. Jambu kristal yang ada di depan ini ya. Ini komoditas yang luar biasa. Bu Gubernur pernah ke tempat di belimbing sama di jambu ini pernah memetik misalnya. Secara langsung. Secara langsung, Bu Kofifa pernah, dan saya pernah mendampinginya itu, sehingga masyarakat juga setelah kehadiran Bu Gubernur ini juga pasar lagi meningkat. Karena media memberitakan ada jambu kristal, ada belimbing yang bagus di Bojonegoro ini, sehingga motivasinya perkebunan ini juga meningkat lagi.
menanam lahan-lahan yang tidak produktif sekarang menjadi produktif untuk kita konsumsi bersama-sama. Ini peran media yang positif ya Pak ya? Peran media yang positif. Iya, kan masih berkaitan ya. Masih berkaitan. Kemudian memotivasi para petani untuk menanam. Kalau andai kata umpama, contohnya kunjungan kami dengan Bu Gubernur, kalau tidak dimediakan, tidak bakal tahu. Yang tahu paling hanya sekeliling ini. Tapi karena dimediakan, menyebar bisa kemana-mana sehingga langsung besoknya ada yang pesan belimbing jambu, petaninya semangat lagi, kewalahan, besok ada lahan-lahan kosong ditanami lagi. Terima kasih Mbak medianya. Kita ngobrol hari ini sekalian mempromosikan komoditi unggulan. Belimbing sama jambu kristal. Ini jambu kristal ya. Manis sekali. Oh gitu ya, sayang sekali ini belum dikupas, masih belum bisa nyobain gitu ya. Tapi kalau di sini itu hanya buahnya aja apa sudah dikelola juga Pak? Kalau yang jambu kristal yang putih ini belum. Oh yang belum itu masih dipakai kadang-kadang, selain langsung dimakan, ada yang di kota-kota itu sudah dipakai. Apa itu namanya? Rujak. Rujak jambu kristal. Rujak jambu kristal. Ini sudah ada. Kalau misalnya kita kadang ke kota Bojonegoro, ada di pinggir-pinggir jalan tuh ada rujak jambu kristal. Nanti mau pulang sana lihat di kiri jalan. Pasti ada, banyak. Itu adalah jambu kristal khas Bojonegoro. Kalau belimbing, nah ini belimbing, ini sudah ada yang model diolah, di jus dan sudah dikemas dengan botol itu. Kemasan minuman. Minuman. Sayangnya kita tidak ada contohnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi ini bisa dimakan langsung, kemudian bisa untuk ditaruh di botol karena jus itu yang dengan mereknya lokal ini sudah ada. Jadi sudah ada. Langsung minum, tidak usah dikupas, tidak usah diambil kecil-kecil, langsung diminum. Karena sudah di jus. Lebih simpel. Lebih simpel. Ngerasain belimbingnya khas Bojonegoro. Ini contohnya rujaknya jambu kristal tadi. Ini ada sambelnya ya. Itu berarti nggak cuman ini ya, berarti produksi sambelnya sendiri juga. Sendiri juga. Dari lokal sekarang ini. Lokal. Nah, ini tidak mendatangkan dari Blitar, bukan ini. Bukan. Iya. Bukan. Bedanya belimbing Bojonegoro sama produksi belimbing lain. Apa Pak? Katanya yang merasakan. Oh, katanya yang merasakan. Katanya yang merasakan. Kalau saya jelas mesti enak produksi kita. Iya betul. Katanya yang merasakan, tanyakan. Katanya satu jambu kristal lebih empuk. Enggak keras itu. Tapi mama orang tua kayak saya usia 60 makan gini, ya enggak usah digiling, langsung bisa. Belimbingnya juga gitu, lebih empuk, lebih manis daripada yang lain. Itu katanya yang merasakan. Katanya yang merasakan. Kalau saya sudah merasakan pasti itu karena ini milik kita. Oke, nanti bisa di-compare kali ya. Kita bawa pulang aja ke Blitar ya kan. Kita compare sama belimbing Blitar. Blitar ya, coba mana yang lebih enak itu. Mana yang lebih enak? Kayaknya sama aja karena memang komoditi unggulan. Karena di setiap daerah itu kan kondisi tanahnya juga berbeda ya Pak ya. Jadi misal pun hasilnya seperti apa itu pasti punya ciri khas sendiri ya Pak. Kalau Bojonegoro itu kan juga lumbung padi. Selain lumbung padi juga ada komoditi ini. Seperti ini. Saya ingat Pak, waktu perjalanan ke sini itu di pinggir jalan itu banyak sekali yang jualan belimbing. Makanya saya sempat tanya ke Pak Budiono, di sini komoditas unggulan apa Pak gitu kan? Oh ternyata ada belimbing di sini. Ini pusatnya. Iya pusatnya di sini. Waktu sebelum Bu Gubernur memetik langsung di sini, pernah memang asosiasi Kadin Kamar Dagang di beberapa kabupaten kota kita ajak ke sini. Kita ajak ke sini sehingga pulangnya juga membawa untuk tukar. Ada yang dari Pacitan punya produk unggulan tahu isi dengan ikan itu kita tukar dengan ini sama-sama. Oh, jadi sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan, ya. Supaya ini juga dibawa ke sana, sampai juga bawa produk lokal. Oh gitu. Kita sudah pernah lakukan itu. Kayaknya tahun depan ya, kalau misalnya kita nanti ketemu lagi ada 2 tempat. Ya, kita mungkin bisa ngobrol diskusi ini di jambu kristal. Sama di tempat jambu belimbing. Ayo kita buat semacam podcast gini tapi langsung di lokasi. Langsung di lokasi. Jadi sambil ngobrol, sambil langsung metik kita makan. Ayo kita coba itu ya sambil jalan-jalan di kebun itu, sambil diskusi tapi kita
pakai podcast ini. Sensasinya beda ya Pak? Iya, luar biasa. Daripada Sambil jalan-jalan, ya kan belum. Selama ini kan duduk di ruangan-ruangan gini. Ayo besok sambil metik jambu, sambil metik belimbing, kita berdiskusi. Ya, kalau saya siapa? Tim produksinya gimana? Iya, bawa alat sebanyak ini gimana? Mengkondisikannya gitu loh Iya. Jadi mungkin nanti akan lebih asik lagi karena kita langsung bersentuhan. Langsung bersentuhan, sambil ngobrol. Oh iya Pak, ternyata jambu krisalnya empuk. Mantap. Langsung ambil, cetik. Enak banget petik langsung. Petik gitu ya. langsung. Oke, Pak, ini regulasi penyiarannya di daerah Provinsi Jawa Timur ini sudah cukup responsif belum sih Pak terhadap perkembangan digital yang masif kayak gini? Ya, kalau responsifnya mungkin belum maksimal, tapi kita selalu berupaya. Selalu berupaya dengan dinas terkait, ayo tetap karena perkembangan zaman ini tidak bisa dibendung, yang cepat sekali kalau kita tidak mengikuti kita akan ketinggalan. Ini Dinas Infopon Jawa Timur selalu menyiapkan diri bagaimana untuk mengawasi penyiaran di Jawa Timur atau nasional ini bisa langsung ditangani dengan baik. Berarti masih belum sepenuhnya? Belum sepenuhnya, tapi kita langsung tetap membenahi diri terus. Masif sekali soalnya Pak ya informasinya ini. Kemudian ketika kita bicara siaran itu kan juga banyak sekali hoax yang tersebar di masyarakat juga kan Pak. Ini bagaimana nih langkahnya? Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencegah masuknya berita-berita disinforman ini yang termasuk dengan hoax dalam program siaran. Tadi kan yang kita bahas tadi itu kan keselip ya Pak ya. Tiba-tiba bisa langsung siar itu kan harusnya mendapatkan saringan, tapi ini bisa ke siar itu bagaimana gitu loh Pak? Tadi ada dari dinas tadi ada patroli tadi. Itu kan sudah yang hoax sekarang sudah langsung ditekan, langsung hilang. Tapi namanya hoax itu kan tidak 1-2, kan ribuan ya. Kadang-kadang juga masih muncul. Tapi mohon maaf, tapi apapun kita sudah punya upaya itu. Sehingga kadang-kadang kalau muncul itu tapi tidak terlalu lama, mungkin langsung kita sasar. Tim itu yang sehingga saya himbau kepada masyarakat, pengguna medsos, lakukanlah dengan yang bijak. Carilah informasi yang resmi dari pemerintah atau lembaga memang yang benar-benar kredibel. Jadi jangan sampai yang kadang-kadang lembaganya tidak jelas, ya kan banyak itu lembaga tidak jelas kadang-kadang punya pendapat apa, medsos apa, nah ini tidak boleh. Harus dicari kebenarannya dulu, mungkin baru di-expose. Jadi saya minta kepada anak-anak kita yang masih generasi muda, ketika menerima informasi ini tidak langsung ditelan, tidak langsung upload kembali. Berarti tidak hanya ada pengawasan dari Komisi A sebagai bagian dari pemerintah provinsi begitu, tapi juga ada peran dari masyarakat juga harus jadi memfilter. Harus jadi ikut memfilter, jangan sampai harus menggantungkan kita. Ini kadang-kadang kita ini kan tidak menjangkau harus semuanya ini. Kalau ada bantu, termasuk dari media. Dari jenengan juga ikut Mbak. Ayo bagaimana ketika ada hoax ini membantu minimal, oh itu tidak benar, minimal kan itu. Mungkin baru menerima langsung dikembalikan, Mbak tidak usah disebar karena itu adalah hoax. Tapi kalau tidak segera sama-sama membendung dengan langkah-langkah ini juga kita akan khawatir kepada anak-anak kita kalau disebar langsung mungkin dalam waktu 1 menit ini kan sudah bisa menyebar, padahal itu hoax. Padahal itu hoax, betul. Jadi tidak hanya satu sumber informasi saja. Sumber informasi dari berbagai informasi termasuk peran media jangan saya tunggu untuk ikut memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Kita melihat bahwasanya banyak histori juga ya di tahun 2025 yang kita harapkan tidak akan terjadi di tahun 2026. Ini kan sudah di akhir tahun ya. Sudah di akhir tahun. Ini apa langkah strategis yang dapat dilakukan Komisi A dalam 1 tahun ke depan terkait dengan siaran yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur, Pak? Selain dari dinas terkait, kami juga selalu bekerja sama dengan beberapa teman-teman media, dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendengarkan bagaimana ke depan kami masukan-masukan supaya tahun depan kami akan memberikan pelayanan media yang paling baik di masa yang akan datang. Saya menunggu masukan dari teman-teman, terutama anak-anak muda yang
memang menggunakan media itu dengan cepat. Jadi jangan sampai kami juga telat telat informasi. Nah, makanya saya juga sering mengadakan bagaimana diskusi, bagaimana forum dialog itu dengan anak-anak muda supaya terus terang aja pemerintah tidak ketinggalan karena dia adalah yang menggunakan media sosial yang paling berperan di situ gitu ya. Berarti bisa disimpulkan Pak ya untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas siaran di Jawa Timur itu juga tentu harus selalu membentuk forum dialog, bukan hanya kepada yang berkaitan seperti KPI, kemudian LPP, pelaku media seperti kami, itu juga kepada masyarakat, kepada anak muda begitu ya, agar tetap bijak untuk menggunakan media sosial dan juga menjaring siaran itu tadi ya Pak. Oke. Pak Budiono, terima kasih sekali. Ya ampun, terima kasih, luar biasa. Luar biasa sekali hari ini sudah mengenalkan saya juga sama komoditi unggulan di sini. Terima kasih. Dan tunggu lagi nanti coba di konsep bagaimana kita sambil jalan-jalan gitu. Di sana ya, gitu. Kita tapi dialog. Oke. Hidup dialognya. Enggak sambil duduk ini aja. Ya, enggak sambil duduk ini. Sambil jalan-jalan terus kita dialog sambil metik belimbing, sambil metik jambu, sambil merasakan pakai pisau gini. Lebih asik ya. Lebih asik. Kalau ini kan cuma dipajang doang. Dipajang doang. Pengen makan juga masih belum bisa gitu. Nunggu break dulu gitu. Break dulu ya. Saya mau tapi tim produksi mau enggak? Kan repot bawa alatnya. Tim produksi ini enggak tahu nanti. Kalau kadang-kadang kita mau makan mungkin dia ya. Apa? Kita makan, dia nggak makan soalnya. Iya. Makanya juga pas akhirnya nanti kalau diajak begitu mungkin nggak siap. Iya lah. Ya kita harapkan siap ya biar ada warna baru gitu loh. Pak Budiono, terima kasih sekali. Tahun depan ya? Tahun depan saya tunggu. Nanti kita dialog lagi, ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke. Jadi dari perbincangan semua ini dapat saya simpulkan bahwasanya dari pemerintah provinsi untuk menciptakan siaran yang berkualitas itu juga sudah beberapa langkah sudah dilakukan. Forum dialog kepada masyarakat, terus ada juga yang berita-berita hoax itu menangani berita hoax dan sebagainya sehingga siaran yang diterima oleh masyarakat ini semakin positif, gitu ya, semakin baik dan semakin baik. Saya tunggu keterlibatan dari teman-teman media untuk lebih baik lagi. Ya, ini cambukan dan juga saran untuk kami juga, Pak. Pak Budiono ya. Pak Budiono sekali lagi terima kasih perbincangannya. Senang banget hari ini saya bisa ngobrol sama Pak Budiono. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 12 wilayah Tuban Bojonegoro dari fraksi Gerindra. Saya Fadadika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.